Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan cerita hijrah di video sebelumnya. Ketika itu kan sudah sampai di Gua Thur. Orang Quraisy juga sampai ke sana, tapi Allah lindungi baginda Rasul dan Abu Bakar sehingga tidak bisa ditemukan oleh orang-orang Quraisy. Setelah diperkirakan aman, hari ketiga maka baginda Rasul keluar dari Gua Thur dan melakukan perjalanan ke Yathrib. Tentu tidak dengan jalan biasa, karena kalau menggunakan jalan yang biasa bisa diketemukan. Dia harus cari jalan alternatif. Hanya tentu saja bisa jadi tersesat. Baginda Rasul butuh penunjuk jalan. Dan disewalah secara profesional seorang musyrik dari Quraisy untuk sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Maka bertigalah yang akhirnya berhijrah dengan satu unta. Dan tentu satu unta itu dalam satu jarak tertentu, satu orang di atas unta, dua orang berjalan. Begitu seterusnya bergiliran. Termasuk baginda Rasul juga jalan kaki. Termasuk juga Abu Bakar juga pernah di atas unta. Malah juga selain penuntun jalan berjalan, dia juga ada di atas unta. Begitu bergiliran. Dan ini tentu adalah sekali lagi salah satu upaya agar perjalanan hijrah itu aman dan tidak diketahui, apalagi diketemukan oleh orang-orang Quraisy. Tapi namanya rencana manusia, ternyata ada saja orang yang melihat kepergian tiga orang ini. Walaupun sih sebetulnya dia tidak terlalu ambil pusing, hanya dia cerita dengan tetangga dan teman-temannya. Ketika ia bercerita kepada teman-temannya, terdengarlah oleh Suraqah. Siapa ini Suraqah? Suraqah ini pemuda yang mungkin kalau bahasa kita sekarang lagi nggak ada kerjaan gitu ya, datang ke Mekah cari kerjaan begitu. Dan kemudian dia baca ada pengumuman di Ka'bah tentang sayembara, siapa yang menemukan Muhammad atau Abu Bakar die or alive, hidup atau mati, maka dia akan dapat hadiah yang besar. Maka ia mencita-citakan hadiah itu. Ketika dia pulang ke kampungnya, kemudian ada orang-orang menceritakan melihat tiga orang sedang berangkat ke sebuah tempat dengan satu unta, maka ia prediksikan itu adalah Muhammad dan Abu Bakar. Maka berbasis informasi itu, diam-diam tanpa pengetahuan orang lain, bersendirian naik kuda mengejar. Tentu namanya unta, pasti dong kekejar sama kuda. Dan mendekatlah. Dan betapa kagetnya Abu Bakar, gelisah Abu Bakar. Tetapi Rasulullah SAW dengan tenang tetap ada di atas untanya. Ketika itu kebetulan giliran baginda Rasul ada di atas unta. Dengan tenang saja baginda Rasul, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Sampai kuda itu mendekat, tapi tiba-tiba terjatuh kudanya. Atau bukan terjatuh, menjatuhkan penumpangnya. Yang terjatuh ya Suraqahnya tadi, Suraqahnya jatuh. Naik lagi, sampai 3 kali jatuh, namanya juga di Sahra, di gunung bebatuan, tentu jatuh ke bawah, kena batu, luka dan berdarah. Ketika sudah berdarah begitu, akhirnya Suraqah mikir, ini orang bukan orang sembarangan. Berarti pengakuan dia sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah adalah benar. Maka kemudian atas kesadarannya Suraqah akhirnya masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian dia berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya kan sudah muslim. Apa dong yang harus aku perbuat sebagai seorang muslim? Dan kemudian Rasulullah menyuruh, pulanglah kau ke Mekah, kaburkan tentang keberadaanku agar mereka tidak mengejarku, dan bagimu kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, mahkota Kisra Persia. Kisra itu artinya raja, raja Persia. Bayangkan, lagi tertekan, lagi dikejar-kejar, sedang sengsara-sengsaranya, tapi balasan yang dijanjikan kepada Suraqah bila ia mengaburkan berita tentang keberadaan baginda Rasul dan Abu Bakar, itu adalah mahkota raja Persia. Nah, ini tentu optimisme ya yang dibangun oleh baginda Rasul dengan para sahabat. Dan pulanglah Suraqah dan mengaburkan berita tentang keberadaan Muhammad SAW, sehingga akhirnya alhamdulillah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat sampai kota Yathrib. Tidak langsung ke pusat kota, tentu saja seluruh muhajirin berkumpul di Quba. Ya, Quba ini adalah ujung Yathrib yang wilayahnya ada sekitar selatan, sehingga kalau dari Mekah maka akan datang ke Quba terlebih dahulu. Beberapa hari di sana dengan para sahabat. Dalam riwayat disebutkan, ada yang menyebutkan 12 hari, dalam riwayat yang lain ada 14 hari. Pokoknya lamalah, pokoknya lah berhari-hari di sana untuk meregangkan kaki, ya, merapikan badan, istirahatlah yang cukup agar kemudian tidak kelihatan campang-camping. Dan pilihan Quba adalah tepat karena di sana adalah orang-orangnya suka bersuci, banyak air, sehingga paslah kalau untuk istirahat sebelum masuk ke jantung kota Yathrib. Begitu. Dan Quba ini menjadi bersejarah karena di tempat itulah baginda Rasul mendirikan masjid. Dan sekarang kalau hadirin pemirsa YouTube saya datang ke Mekah, kemudian juga berziarah ke Madinah, baik umroh ataupun haji, akan menemukan Masjid Quba ini. Dan di sana didirikan masjid pertama kali oleh baginda Rasul. Dan keutamaannya, bila kita dari hotel berwudu, sudah toharo, berangkat ke Quba, sholat 2 rakaat di sana, maka pahalanya setara dengan pahala umroh. Oleh karena itu, ini karena tempat yang sangat bersejarah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW masuk ke jantung kota Yathrib? Apa saja yang dilakukannya? Apa saja pidatonya yang disampaikannya? Kenapa itu semua dirancang seperti itu? Jawabannya akan kita temukan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.